Okay, selamat dapat lagi nunduk aswak pengojit bagi dang program Donuti bersama dokoi dang program Bikosi Sinda Topak Hope Media Sarawak. Aku pakasiam dua ahli panel da bokon bagi dua tok Elder Jobi, Seperti nganu, Elder Bong, Selamat berbuat bau. dua saudara Paul. Ya, selamat nog, selamat lalu. Okay, jadi Donuti kita belajar pelajaran da semongdi da bertajuk ditangkap dan dibicara ataupun boh takap dua boh bisara atau dayak nang bisara aja deh. Jadi sebagai tok tajuh perbincangan tok Duti jak tok berdoa dia. Sama ketepat dan jalan surga kena terima kasih dengan memimpin koi ndokati dan Onduti dengan belajar pelajaran ti sama-sama dua bara pengojit koi daugi. Jadi kami mohon supaya pimpinan Roh Kudus dengan melekat dengan bagi dokoi supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Tinmit doa kita Pak, seradang adon Yesus juru selamat koi. Amin. Amin. Jadi supaya teninga tajuk tok nuti, jadi tok ninga ayat penatong tok ataupun ayat hafalan tok boda podang Markus 4 ayat 26 atau dari Alkitab tok teninga ada dang Markus 4 ayat 26. Aku bahasa ti dang bahasa Malaysia yang katanya, Aba Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun demikian, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terlaksana. Dan sinato dayak yang nang sama ena mau dapat dengan kadi makup penderitaan ti masa aku. Pak Edo dia nundak penyeraan adabku, pak nundak penyeraan ingan sama. Jadi tidak jadi ayat penatong tok nuti. Jadi pelajaran tok nuti boda podang Markus 4. Waktu ningat dang Markus 4 sependok Markus 6 dang Alkitab dia dem otomondog kemuncak pelayanan Yesus dang dunia tindak ua. Apabila otok mo ndog cerita yo penderitaan yo muka no pingobos Yesus sependog yo kebangkitan yo. Jadi peristiwa ti terjadi dang minggu piobak yo hidup dang dunia ti sebab dang ondu Jumaat ia mau bawa salib, ondu Sabtu dang kubul dan ondu Ahad ia mau kat hidup. Jadi pelajaran minggu ti fokus dak Markus 4 pasal rancangan ngabos Yesus. Ogi lagi cerita pasal Markus, ogi nyebut cerita pasal dayung dak toban inyok wangi dak narwastu dak cukup mana. Masano dak boli Simon dak tipat dak Betania. Jadi ogi kita dak belajar pasal man nganong pio buat last supper ataupun Paskah dua murid dan doa yo dak garden ataupun taman Getsemani dan pengkhianatan Yudas. Tidak dirangkumkan dalam pelajaran tentang Nianuti. Jadi otodika ondu pelajaran ondu Ahad tajo yang tidak dapat dilupakan ataupun dia dapat kombut. Jadi otok rasul odika ondu Ahad nundak sok Markus 4 ayat ndi nog semongdi. Panika dua cerita dak berkait kodak dak nangnya sandwich ya. Sandwich peanut dua butter. Cerita dua tidak berlaku dan Markus ndi nog semongdi te. Otoknya masa ti nudu Elder Jobi. Ya, terima kasih tuh moderator atau coba pakar. Selamat berdapot tuh para pengojit dari luar din dan selamat atau sama-sama ngojit kau berkongsi sina topak dan onuti. Jadi di dalam Markus 4, Markus lagi nulis melimo sebenarnya limo cerita sandwich di berlaku dan perkara masa bersama pak dua cerita. Jadi dalam Markus 4 ayat taru ni na andayung nog taban ni kontainer ataupun topasong ikon inyo lalu iyo duan inyo na detun bak Yesus dayung ti doi obo sabot adone oso si dayung domjak nang dayung betani. Jadi moduan inyo te debak Yesus sebab yo merasa syukur dan bisaya nang Yesus Kristus yole Mesia ataupun onak topak. Cerita de nomor 2 yole tentang di naan onak murid Yesus Kristus di adon Judas Iskariot.
Judas naik rancangan mengkhianat Yesus. Judas odi betapa dua ketua imam plan rancangan dengan bos Yesus. Bara ketua imam berjanji dia ingin duit tuduk Judas. Jadi wakil ke wat dua cerita ti main peranan cerita dan cerita. Ini perkara ada paling kontras antara dayung dan Betania ti dua anak murid Yesus dan Judas Iskariot. Yo. Jadi Markus tanon 5 perkara yang paling kontras di antara dayung Betani dengan Judas Iskariot. Namun ni, dayung Betani ti memang dia bos sebut adon dalam buku Markus. Waktu tu anang mau belajar lebih turut lagi dari 4 Injil ti dayung Betani ti memang okay, dekat dengan Mary Magdalene. Dua Siki Malta, dua Sudi Lazarus. Jadi Markus itu disebut adon dayung ti ngane dang cerita yo ti. Nombor 2. Cerita dang ti oleh Judas apa tanon adon dang cerita itu. Okay. Jadi Markus tanon 5 perkara yang paling kontras ti. Yon pasal perkara-perkara yang berlaku. Yon pasal dayung ti dua Judas. Dayung so petani ti, yo toban denangnya kontainer de cukup mahal. Te sebagai hadiah saan Yesus Kristus. Loga inyok ti yoleh kira-kira 300 dinar. Ya. Jadi zaman masa no 300 dinar ti yoleh kira-kira ni sawa gaji manusia de bekerja. Jadi Judas doi taban ni san Yesus Pak Judas taban paku ayo. Lalu Yosium Yesus Kristus itu di taban Judas. Jadi ketua imam berjanji dia ingin duit tuduk Judas ti taban denangnya janji para demonok ti dingin tuduk Judas Iskariot di puan kudu. Alright. Jadi nombor 4 Yesus tanon nang pingunai dayung ti akan jadi sebagian perkabaran Injil saan suat dunia. Nombor 5 perkara nombor 5 ada berlaku de nanya baling ketika ti Judas Iskariot naik rancangan dan toban perkabaran de paling jahat de suat dunia pun lepuan cerita pasal Judas Iskariot. Semua Markus 4 pasal di noga semong di teogi kait dua Roman moi ayat 20 moi. Jadi wat hubungan ayat-ayat no dibuat jadi kehendak topak dan menghasilkan Yesus Kristus anak topak sebagai keselamatan saan umat manusia. Ya. Jadi itu in Roma moi ayat 20 moi. Dan topuan bahwa dan segala hal topak agi bekerja saan pimago nya dek agi kasih yo. Dia mau buat mogan nuna rancangan iyo. Jadi berkait dengan Roma moi ayat 20 moi itu. So dua cerita de denenya cerita agi sandwich ataupun agi burger kedok burger dan Markus 4 berlaku sebab topak suat bekerja dan peristiwa de dua no. Doi perkara de pernah berlaku de doh topak turut serta dang. Jadi dayung sabetani ti duan inyua de bak Yesus tujuannya yang mengurap Yesus sebayu Yesus kobos de tun salib dan tanah yang bersaya nang cukup punuh dan jiku Yesus nang Yesus ti ialah Mesia. Tepat Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus selalu jadiin buat supaya Yesus kobos de tun salib sebagai juru selamat dan penebus dosa manusia. Okey, jadi agak penyikian kata ini ke kisah yang berlaku dan berkaitan dengan Markus 4 ayat 22 Dr. Perundi. Ini kaitan ada Keluaran 24 ayat moi. Jadi nombor 2
Ini kan kepentingan dak cukup ayuh tuduk iman nya Kristen dak ogi dang dua kisah no. Jadi adik ko dak Elder Bong nyentan pelajaran ondu Sinen dak bertajuk Man Ngarom dak Pio Buah. Okay, terima kasih moderator. Jadi dang ayat sebetulnya enggak dang ayat Markus ayat 92. Mungkin daan peristiwa ondu kini perayaan roti doi lagi ataupun doi yes zaman no. Di orang Israel meraya ondu Paskah mula ondu Kamis ataupun umpat tamat ngumbi ondu Jumaat. Di zaman no orang Israel semula anak domba dan man daging domba persembahan ondu Paskah ti ondu leh nok dari ondu Kamis nok Jumaat. Di dang Keluaran 24 ayat moi tanon piswa Musa simore anak domba dari mau posik-posik doyak domba duduk bangsa Yahudi lalu Musa sinda ti leh doyak penyanjian di mau meterai topak doso ingan hubungan doso firman yo. Jadi perkara di skup ayuh duduk imannya orang Kristian adin ataupun ugi dang dua kisah no oleh doyak binatang anak domba di melambang doyak Yesus Kristus. Di anak domba dipakai no jadi korban melambangkan Yesus Kristus sendiri. Di dang daging anak domba melambangkan gunan Yesus Kristus ditotak rorak semasa ubuh hina kobos ditun salib. Terima kasih Elder Bong. Ya. Dan menyen penerangan nanti ya. Tadi kan Sinen tajuk Man Ngumi dak Pio Buah. Ini beza dan persamaan perayaan Paskah orang Yahudi dengan perayaan Paskah Yesus. Dengan semua dua anak murid dak boleh tikat ni dang onu Paskah kira 2000 sawa no uha. Jadi Elder Bong. Jadi beza so Paskah dirayakan bangsa Israel sebagai penatong masa orang Israel bebas su perhamaan dan perintah Raja Firaun kerajaan Mesir, bangsa Israel su negara Mesir udi ke tanah penjanjian di Kanaan. Jadi sebayu orang Israel keluar su negara Mesir, tepak ugi ingin simong lah kutuk duduk bangsa Mesir, su kutuk noh moh buah genapi. Pak sebayu kutuk simong no terjadi Musa udah bangsa Israel ngabos anak domba dan doyak domba no tun tiban boli masing-masing su yolo lah. Di ngalom no orang Israel manggang daging domba dan man buah-buah sebayu pagi beton nu mekat. Jadi ngalom no su adop ejo dapat nok piin di point lah bitter juice lah. Jadi persamaan Paskah orang Israel dengan Paskah di Nai Yesus di biasaannya dengan anak murid yo. Paskah diraya undu Kamis dan undu Jumaat. Roti dibuat pakai manyo leh roti dari pakai yeast ataupun ragi lah. Itu beza Paskah no. Perbezaan Paskah orang Israel dengan Paskah Yesus dengan murid yo. Jadi doi domba dipakai dengan Yesus mau dua anak murid Jadi piin no dipakai Yesus Kristus dia oleh piin buanggo ditulin banding piin poit sebayu merayakan Paskah Yesus mamia pohon suak anak-anak murid yo. Jadi peristiwa perayaan Paskah di Yesus dengan anak murid dibuat sobot man ngumi di mubo ataupun dalam supper. Masa peristiwa dalam supper Yesus memulakan penyanjian di bauh. Banyak dia bawa ti leh ubah rectify ataupun didaan pakai doyak Yesus Kristus. Ini pinanggo ditulin melambangkan doyak Yesus. Jadi roti dia nak pakai ragi melambangkan gonan Yesus. Jadi nama taluh antara momiak pohon melambangkan orang Kristian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Okey, terima kasih untuk Elder Bong dan mengikuti pelajaran Ondu Sinen bertajuk Man Ngumi dak Pio Buah ataupun The Last Supper. Untuk sambung topik Ondu Selasa, topik tidak don Getsemani. Jadi oni dak doa Yesus dak toyak Getsemani ti dua wat jawapan tepat dua yo.
Jadi atok nyin masa ti nuduk saudara Paul nyelise ataupun Okey. discuss topik te. Okey, jadi salam bala ayo malis tok pendengar dak ningat program ti. Jadi tajuk dak cukup menakona Getsemani. Getsemani dia adalah ni tepat dak Israel masa Yesus nak toban bala anak murid dak sebong duh na ano. Jadi ya toban susu anak murid ode kat tepat lereng lereng Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah zaitun tu adalah tepat senya puluh minyak zaitun, minyak olive itu anda. Jadi dak kawasan zaitun ogi tepat dan Getsemani. Getsemani itu sebenarnya betul ingat dalam pelajaran tadi adalah tepat senya menghilang atau madat inyuak zaitun, memproses inyuak zaitun. Jadi yang nang Getsemani. Kutui mana ketika paham aku belajar kan moyo. Jadi dalam masa no Yesus toban nak murid tenatia penuh katipat dak Getsemani tia yang toban semong dua anak murid no. Pak dak bokon yo dak lo nguan dan ninga ini akan terjadi. Jadi motoban taruh naan anak murid ialah Petrus, Yohanes, dua Yakobus. Jadi dang masa ya toban taluh anak murid nanti yang mau penuh muak ju anas so grup dak supiah nanti jadi moda lo dua ni nanti nya dak taluh nanti yang mau penuh lagi muak ju ana. Jadi ya dang ingan dak taluh ti berjaga-jaga dan bersedia dan observe ini akan memperhatikan ini akan berlaku. Jadi Yesus ti mau penuh lagi muak ju ana so tipat anak murid dah tertaluh nanti jadi datang masa no ya berdoa. Jadi dengan doa tadi ninga ya nang yang tiada sama ya nang bangan dapat kadi leh elakkan leh aku so cawan penderitaan ti ina. Pak ini ada terjadi topak memang le odak Yesus mengorbankan anak tunggal ti supaya otak manusia selamat. Kadi noleh tujuan topak. Jadi itu dia topak kadi cawan penderitaan di topak memang tujuan odak Yesus ti menderita tak kobos anatok. Sebab betul ingat Yesus ti yo 100% manusia dan yo 100% topak. Jadi yo dapat merasakan yang kehidupan manusia dan ogi kuasa topak doyo yang doa nanti walaupun makup penderitaan dapat dia nahan pak babo ge mitia tulung supaya ia dapat nahan dan sabar nahan kesakitan. Pak ini terjadi sungguh pun ko dak no ya pali tuduk anak murid tertaluh nahan tia ya pikir nang ya masih ngoh be pak masih nyamunok talu sidoh ya malik motak pak babo ge nyamunok boos. Ya dia sadar. Jadi wano lah pengidip untuk manusia. Batomo rasa ni no terjadi kata sedar. Kau anak murid nanti tia. Jangan tujuan Yesus tia. Yehoda anak murid tertalu nanti sebenarnya sama berdoa doyo sama ni inananga sama rasa mungkin yang penderitaan lihat ditanggung oleh Yesus nepak. Anak murid tertalu nak anak tia doi yang merasakan. Ya tetap boos. Jadi wano yang ini terjadi saat manusia. Jadi topak yo kadi sebab Yesus harus diseksa. Ino inda atatia. Yang yo mesti harus diseksa saat pengidip atau. Jadi aplikasi dang pelajaran tadi dang Getsemani ti wat ogi atau oboh penusa atau harus mitia sokongan keluarga atau leh atau anggota gereja atau sikit sudi madis tedingan atau jadi mak tak nahan sadi adop tok. Okey jadi ya Yesus ngejak aswa anak murid bisa mah dua adop Yang kena taluh sidoh Yesus dapat anak murid boos. Okey boos dah bersedia. Lepas no Yesus jak mai ina moh aku moh lihat obat takap. Jadi nogleh dak terjadi dah peristiwa dah Getsemani no. Oke Yesus nang ada ayat nang yo tolu. Yesus Yesus ti sebenarnya tolu guys sebab dia tak kerana Yesus ti sebenarnya manusia guys. Jadi sebagai manusia ti oke perasaan tak tolu dah mai. Sesuatu ni dak
dah fikir dah akan merusakkan otok nyem tadah polis dah takap otok tolu gai walaupun dia salah top dia pun naik menyalahkan otok amon nang batu mau takap nyem tadah stigal ni no lihat hukum ngabos memang tak tahu pak batan ingat kejadian dang masa no Yesus sebagai manusia penagi perasaan tolu yang kan yang mitiak tolong atau ya kedaan tak muli talu si doh di moni motak muli tak mabos je jadi warna oleh perasaan hidup tu manusia okey Okey, terima kasih saudara Paul. Masih disari tahu dulu, Ya. Atau padang adop talik kobos, Ya. adop talik besara, masih disari tahu dulu. Sebagai manusia, atau harus minta tolong masa topak. Jadi atau sambung lagi ke anu Rabu, tajuk nang togan asuknya ngan yebu berkodoh togan Yesus. Jadi dalam Markus 4 ayat 50, kan mokok no suak anak murid Yesus togan yo dan masing-masing berkodoh bu. Masa Yesus buat takap. Markus 4 ayat 40 dan 52 termasuk ayat 50. Ini kada ogi berlaku dan peristiwa dati paling penting nunduk rancangan keselamatan topak saat manusia. Ida tak nyen masati nunduk ada jobi ada amkosi dua tok ya. Dan Markus 4 ayat 40 talu dan ayat 52. Ia cerita dan ada 5 perkara dagi berlaku. Jadi sebagian rancangan keselamatan topak saat manusia. Jadi atau puan nang rancangan keselamatan topak itu mula-mula manusia pun dah yang roti. Jadi nomor ni perkara dan ingat tu rancangan ialah ratus debokok tangkap Yesus. Jadi tangkapan Yesus, toban Yesus mula-mula merasa penderitaan dan berlaku untuk odop. Nomor 2, Petrus mempertahankan Yesus dengan nyopak ni kojit pembantu imam besar ayat 47. Pak Yesus yo mit kojit na lalu dah rabut na lalu naik mukjizat ke nopiar ke kojit tempat Nyambung. Jadi walaupun Yesus pada masa itu yo ingin lagi supaya manusia dibogok dan no puat nang Yesus ti yo leh topak. Nama tahu Yesus mengkritik cara obuah tangkap. Jadi tangkapan Yesus itu dibabaloi sebab Yesus doi salah. Setiap ordinary Yesus no nya amo kalik bukti doi kesalahan de nai Yesus ni. Nompat. So anak Yesus Kristus berkodoh bu togan Yesus. Yesus menderita sati odop saan suak manusia. Jadi teninga sampai anak murid itu pun ataupun dengan ataupun bu togan yo. Dan ni lagi oleh berlaku dan ayat itu yo ni naan dari bujang. Stado na obuat tangkap Pak yo supiah baju lalu yo berkodoh lawing togan bararatus de bogo. Di dari bujang itu yo bukan yo supiah sua lalu yo nuna Yesus Pak yo supiah sua baju nanti lalu yo pun berkodoh bu so Yesus Kristus. Jadi rancangan keselamatan yang paling penting oleh penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus mengatasi pengobos rohani dan pengobos fisikal. Yesus kabin de tun odope penderitaan, kesedihan dan dosa-dosa su manusia. Yesus Kristus ialah pusat saat plan keselamatan Tuhan. Jadi topak sama cukup kasih untuk manusia. Yo ngana yo pimun onak yo so surga ke dunia ti untuk menebus dosa manusia dan kobosan manusia. Okey, terima kasih Nuduk Elder Jobi atas penerangan ondu Rabu. Jadi adin atau ke ondu Kamis. Tajuk pelajaran atau ondu Kamis ialah osi mu'u. Jadi tuduk osi sebenarnya penyikian ti, osi mu'u ti. Nombor 2, ini pelajaran dah dapat tok sok Markus 4 ayat 60 dan 72 ti tentang perbezaan waki Yesus Kristus dan Petrus nyin respon tuduk acara masing-masing dah ogi berlaku. Jadi sekali lagi otak nyin masa ti nuduk Elder Bong dan nyin penjelasan berdasarkan pemikiran
untuk orang Kristen. Ya. Jadi dang ngerti yogi dua penyikian Osimu ataupun siapa anda dinemoni oleh buah angin duduk Petrus. Yogi talu kali bala dibogok sekian semara Petrus anak murid. Jadi pengikut Yesus atau nya di ponah bersama do Yesus lah. Itu penyikiannya. So tiap kali bala nya sekian Petrus ia menyangkal untuk anak murid Yesus. Pengikut Yesus ataupun pernah bersama dua Yesus lah. Jadi penyikian Osimu di nombor 2 buah sekian duduk adop tepat lah ataupun Yesus lah. Mula-mula dang perbicaraan no Yesus doh ya jawab oni-oni ya lo je. Kecuali apabila kepala iman ingin penyikian. Dokeh mu Kristus ona tepat di paling mulia ya sekian Yesus. Baru Yesus nyaut, yo aku leh no in Yesus. Yesus idoh nyangka dop Kristus anak tepat di paling mulia leh. Jadi dalam konteks di si konteks cerita di nomor ini Petrus menyangka adop anak murid Yesus, menyangka adop pengikut Yesus, menyangka adop pernah bersama penuh dan gaul dua Yesus lah. Jadi sangka Petrus. Walaupun Petrus menyangka Yesus, membuat Petrus puan nang Yesus betul-betul Kristus lah. Walaupun dia menyangka memang adop yang puan anak tempat di paling mulia apabila siok babang ditadu 3 tahun kali dah. Di Petrus menyangka Yesus dijauhi ratus dibogok lah. Okey, terima kasih Elder Bong dah menyen penerangan pasal Osi Mu'u ataupun Osi Yesus no. Jadi teringat apabila Petrus dia teringat teladan Petrus dia macam overconfident. Mula-mula yo aku dikut tahu dulu kan. No. Ya. Aku mesti ko diku berganjak lah dan nak sinakil yang dan tapi apabila ia mau betul-betul pencobaan Tolu lah. pada ia tahu dulu. Jadi nak ambil teladan sakuno kadang-kadang buat tak overconfident atau mesti tak pelajar ni puan tak mesti turut. Jadi teringat Petrus berjanji takkan tinggi Yesus. Akhirnya menyangkal Yesus. Taruh sido apabila siwak bertadu. Jadi rasa kesal ogi ke, rasa masih ogi ke, tumok sebab salah. Ogi dang otin Petrus apabila yo bikin duang do jawin Yesus. Dia meninggal Yesus ninggal yo. Ia ninggal Yesus nyampinya masuk. Jadi tu ogi kesal dang pikir-kira yo. Jadi jangkaan Petrus ti meleset sebab harapan dia mau berubah. Harapan dia nang Yesus dah jadi raja di dunia ti dapat dia dapat tercapai. Melainkan Yesus kobos disalib dengan dia nubus dosa untuk manusia. Jadi meleset harapan dia meleset. Harapan nang Yesus dapat lawan kuasa-kuasa ada menok ia jadi raja pakido. Jadi pengajaran udah otok saat belajar lebih tulup tentang Alkitab, saat dapat mit tindakan dah betul dan penghidup to. Jadi nanti sejak pelajaran to onduti sebagai penutup atau mitia Elder Bong berdoa santo Elder Bong. Sama dah. Sama tepat di kerjaan surga di penuh kasih. Terima kasih tepat dengan Tuhan Roh Kudus dengan supaya koi dapat ingin pelajaran dan kongsi tepat tentang firman pelajaran simuni dan buku Surah Sabat. Mohon sama Roh Kudus dua koi gore ngojit demo ngojit sehingga tepati supaya nanti akan ngomit pedoman tentang firman ataupun sinda tepat di mau kongsi koi. Terima kasih tepat mungkin peluang sekali lagi mohon tepat akan sentiasa bersama dengan koi. So karati dan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat koi. Amin. Nanti sejak pelajaran tahun detik. Terima kasih untuk asup para pengojit. Jadi mak kombut dengan like dan subscribe dan komen dan share program ini untuk madis-madis dan bokon ya. Jadi berdapat lagi dan untuk bokon aku Pakasiam Elder Jobi, Elder Bong, Paul Taseng, Buat bau, salam Topak berkat berkat suat. suat.